kerusakan sel dalam tubuh kita disebabkan karena adanya radikal bebas. Tolong sekali lagi kata ini dicatat, ini poin penting. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas adalah sebuah senyawa molekul dalam tubuh kita yang terbentuk akibat proses oksidasi yang berlebihan. Proses oksidasi ini contohnya kalau di luar sana itu seperti besi berkarat. Apel kalau dipotong berubah warna menjadi hitam kalau dibiarkan terkena udara. Minyak goreng yang tadinya jernih setelah digoreng berkali-kali akan berubah warna menjadi menghitam. Itulah proses oksidasi. Ini terjadi dalam tubuh kita mulai dari kita lahir sampai kita nanti wafat, dan tidak bisa dihindari. Proses oksidasi tidak bisa dihindari. Oleh karena itu Allah menciptakan penawar terhadap proses oksidasi itu sendiri. Tolong sekali lagi nih perhatikan. Karena adanya proses oksidasi, sehingga Allah menciptakan penawar terhadap proses oksidasi itu sendiri. Namanya anti apa Pak? Antioksidan. Antioksidan ada di mana? Ada di sekitar kita dan ada di dalam diri kita sendiri. Paling banyak ada di mana? Ada di buah-buahan. Kalau Bapak ingin mencegah dan mengobati penyakit jantung koroner, ada antioksidan kuat yang namanya resveratrol, ada di dalam biji anggur. Jadi kalau mau mencegah dan mengobati penyakit jantung dan stroke, silahkan makan anggur yang ada bijinya dikunyah, ditelan, jangan dibuang Pak. Karena di dalam biji anggur mengandung antioksidan yang namanya resveratrol. Kalau Bapak ingin mencegah penyakit prostat, nah ini kan hari ini banyak bapak-bapak yang usia di atas 60 tahun sudah mulai susah kencing tidak tuntas. Itu bisa dipastikan karena sakit prostat. Kalau ingin mencegah penyakit prostat, ada antioksidan kuat yang namanya lycopene, ada dalam biji tomat. Kalau Bapak Ibu ingin mencegah penyakit kanker, ada antioksidan namanya bromelin, ada di dalam bonggol nanas. Bonggol nanasnya dibuang, katanya keras, sementara itu adalah obat untuk penyakit kanker. Jadi kalau Bapak makan nanas, bagian tengahnya jangan dibuang Pak. Kalau Bapak Ibu ingin mengobati dan mencegah penyakit otak, pikun, Alzheimer, Parkinson, stroke, ya, sering-sering makan antioksidan yang ada di dalam buah alpukat. Allah menciptakan penyakit berikut dengan penawarnya, sementara penawar itu ada dalam sekitar kita, yakni ada di buah-buahan. Tetapi Allah juga menciptakan penawar terhadap oksidasi antioksidan yang namanya glutathione dan superoksid dismutase. Dua jenis antioksidan kuat ini ada di dalam setiap sel dalam tubuh kita, diproduksi oleh tubuh kita untuk menangkal, menetralisir oksidasi itu sendiri. Tetapi karena usia, karena gaya hidup kita yang salah, sehingga oksidasi itu, antioksidan itu setelah usia di atas 40 tahun, produksi antioksidannya sudah mulai menurun. Ya, tolong diperhatikan, saya ngomongnya agak pelan-pelan ini supaya bisa dipahami. Setelah usia di atas 40 tahun, antioksidan internal yang diproduksi dalam tubuh kita sudah mulai menurun. Oleh karena itu rata-rata orang sakit diabetes, hipertensi, jantung dan stroke ada di atas usia 40 tahun. Jadi kalau Bapak ingin mencegah penyakit diabetes, perbanyak antioksidan. Cuman masalahnya hari ini kita akan membahas kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Ada 3 jawaban. Jawaban pertama, karena gaya hidup kita yang salah. Nanti ada korelasinya, ada hubungannya antara gaya hidup yang salah dengan oksidasi.
Pertanyaannya, salah menurut siapa, Dok? Salah menurut siapa? Ya pastinya salah menurut ilmu kesehatan dan salah menurut apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Bapak Ibu sekalian, Nabi kita Rasulullah SAW adalah manusia yang sehat. Betul nggak Pak? Sakitnya Nabi konon ceritanya hanya 2 kali. Usia 63 tahun, seumur hidup beliau, sakitnya hanya 2 kali. Pertama di saat beliau diberikan racun di salah satu perang, di saat Nabi sedang beristirahat di salah satu tenda bersama dengan para sahabatnya, didatangi oleh seorang wanita, seorang ibu-ibu dari kaum kafir Quraisy menyamar dan memberikan sepotong daging, dan ternyata daging tersebut sudah dibubuhi racun. Pada saat Nabi sempat memakannya lalu dimuntahkan kembali karena ada bisikan dari malaikat, muntahkan, karena ternyata di dalam daging tersebut sudah ada racunnya. Tetapi ada sedikit racun yang sudah telanjur masuk ke dalam tubuh beliau, dan pada akhirnya Nabi Muhammad sakit. Lalu sakitnya Nabi yang kedua di saat beliau mau wafat.